Thank you sekali lagi buat semua tim pastoral yang sini, ada Iskia, ada Ruben, ada Doni, juga teman-teman semua yang ada di sini. Seneng banget sekali. Aku bukan cuman karena cuman ngomong ini cuman sebagai bahasanya apa abang-abang lambe ya. Untuk cuman promo gitu aja asal ngomong dan enggak benar dari dalam hatiku aku berterima kasih banget untuk bisa ada di sini. Karena aku percaya gini, gereja kita ini gereja komunitas dan di dalam gereja komunitas ini kita membangun satu sama lain. Bahasanya kalau komunitas itu selalu saling ya. Kalian semua membangun saya, apalagi tadi ketika ada crush itu saya dengerin, wah saya terbangun loh. Dan hari ini kalau saya dikasih kesempatan bisa ada di sini, saya juga ingin rindu sekali untuk membangun teman-teman semua yang ada di KGC. Semangat semuanya? Yes. Ayo. Gini, hari ini aku akan masuk kepada testimoni dulu sebelum saya cerita kebenaran firman Tuhannya. Karena ketika saya dikasih ayat sama Hizkia itu, saya renungkan, saya menangkap dan saya bisa mengerti ayat ini dari perjalanan saya, apa yang saya alami. Langsung aja ya, judulnya itu, nanti judulnya saya kasih deh. Saya akan ceritakan dulu testimoni saya, kesaksian yang saya alami. Jadi di kerjaan saya, teman-teman semuanya, di kerjaan saya itu adalah saya kerjaan interior, tetapi nggak tahu kenapa 2 tahun terakhir ini, saya itu banyak kerjaannya nggak di Surabaya. Banyak kerjaannya itu di luar pulau. Jadi pergi ke Sumatera, pergi ke Kalimantan, pergi ke Sulawesi, pergi ke Lombok, Bali. Yang belum pernah saya indak cuma satu toh, Irian Jaya. Waduh soalnya. Sing lain bahkan sampai Sumatera pun saya sudah pernah nyoba di sana. Yang terakhir adalah di Makassar. Nah ini saya mau ceritakan pengalaman saya yang ada di Makassar. Ini ada pengalaman unik di sana. Kalau dengar Makassar pasti gini, waduh kalau dapat kerjaan di sana nggak mungkin nggak namanya kuliner. Bener ya? Kalau membayangkan Makassar itu sudah pasti yang, makanannya enak-enak. Pangsit mie, palu basah, palu butung, palu-paluan semua pokoknya, palu-paluan semua. Yang penting jangan terpalu aja, sakit kalau terpalu. Ya toh? Ada orang Makassar di sini? Oh Makassar, halo. Pertama kali waktu itu saya ke Makassar. Ketika saya pergi Makassar, saya itu pertama kali, karena itu saya sangat excited sekali, saya sangat kepingin nyicipi macam-macam. Nah karena itu saya atur perjalanan saya cari flight, karena saya, nanti saya sudah terbayang makanan ini dan itu, dapat referensi banyak. Saya atur perjalanan saya berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 6 malam, ada 12 jam jendela untuk saya bisa jalan-jalan kerja dan sambil makan-makan. Alhasil yang terjadi apa teman-teman semuanya? Alhasil yang terjadi adalah 4 jam saya habiskan untuk saya sudah ketemu klien, ketemu kontraktor, ngatur ini, ngatur itu. Karena yang tempat yang saya kerjakan salah satu apartemen. Kalau tahu yang dari Makassar, apartemen Hyatt di tengah kota. Tahu enggak? Sudah lama enggak pulang kayaknya ya. Apartemen Hyatt di tengah kota. Jadi kalau itu kan yang harus disurvei banyak kan. Kalau kita kirim dari mebel dari Surabaya itu kan nggak mungkin kirim pakai harus pakai kontainer, dan kontainer nggak mungkin bisa berhenti di apartemen. Jadi yang disurvei banyak banget. Saya selesaikan itu semua dalam waktu 4 jam. Tadi apa 12 jam kan? Masih ada sisa berapa jam? 8 jam nganggur. Ternyata 8 jam nganggur itu saya buat untuk cari makan bersama dengan klien saya dan beli oleh-oleh. Seperti itu. Tapi kerjaan saya beres semua. Nah, the next trip-nya, setelah selang beberapa bulan kemudian, the next trip-nya, saya pergi lagi karena saya harus ngecek lagi proyek itu. Setelah proyeknya berjalan berapa bulan, ada perubahan fisik di dalam apartemennya itu, saya harus kembali lagi untuk ngecek. Nah, tapi ketika kali itu ngecek, saya belajar dari pengalaman yang pertama, 12 jam itu suwe enggak karu-karuan, nganggur sampean. Sudah habis waktu buat kerja, buat makan, masih sisa jamnya. Jadi aku pikir kali ini sudahlah gak usah lama-lama lah. Waktu itu juga aku masih ingat 2 bulan lalu ya Febe ya, Jason masuk rumah sakit karena kena flu Singapura ya. 2 bulan lalu tepat dengan waktu itu Jason, ketika aku harus pergi trip kedua kali ke Makassar, Jason masuk rumah sakit. Jadi aku putuskan untuk pendekin lah sudah, nggak usah 12 jam. Cukup 6 jam aja aku rasa cukup. Karena harus cuma ketemu beberapa aja, lebih sedikit vendor yang harus saya jumpai. Jadi saya putuskan beli tiket jam 9, pulang jam 4, kurang lebih seperti itu. Tetapi yang menarik begini, satu hari sebelum saya pergi ke Makassar, saya dapat WA. Sekitar jam 3 itu saya dapat WA dari Lion Air. Bapak, penerbangan Bapak istilahnya gini, bukan di cancel, dimundurkan, didelay dari jam 11. Loh, jam 11, pulangnya jam 4. Belum kena perbedaan waktunya. Belum perjalanannya. Aku mikir, tak hitung-hitung berapa lama ya aku akan di Makassar. Cuman 1,5 jam. Lucu yuk.
sampai nemplok, duk sampai Makassar 1,5 jam sudah harus pulang. Aku mikir-mikir, kayaknya gak nutut ini kayaknya. Aduh, cepat-cepat saya telepon orang saya karena waktu itu saya lagi ada di Nganjuk. Jadi besoknya pergi ke Makassar. Hari itu juga aku masih ada di Nganjuk untuk selesaiin proyek yang ada di Nganjuk. Waduh, jam 3 aku baru baca notifikasinya jam 5. Wah, kayaknya enggak nututi. Coba sih, tapi aku ngomong sama asisten saya, coba terus diurus, beli tiket yang untuk dimundurkan yang jam 4-nya bisa enggak jam 7. Ternyata bisa. Tetapinya bayar harganya 80% dari ekstra 80% dari harga yang biasanya, dari yang ada additional 80%. Tak pikir-pikir, mahal ya, kira berapa biayanya jadi double-double. Akhirnya aku putuskan, aku renung-renungkan, aku putuskan, sudah 1,5 jam, tak tatai. Wah, aku bilang gitu, berani banget. Terus aku ngomong sama pegawaiku yang akan berangkat besok sama-sama aku, namanya Pak Junjun. Saya sering menceritakan Pak Junjun ini, karena kemana-mana saya sama Pak Junjun ini. Jun, besok kita pergi ke Makassar itu di delay loh. Jam 11 sana, kita cuma punya 1,5 jam. Kamu besok pagi-pagi makan yang banyak ya. Jangan sampai makan di sana, kita tidak mungkin makan di sana. Jadi kita sampai di sana menclok, cuma punya waktu sedikit, terus habis itu jalan lagi. Nah, terus kemudian saya telepon juga owner. Gitu, telepon owner, ngomong sama owner gini, Bu, saya tak kasih WA-nya, Bu, penerbangan saya ini dimundurin loh Bu, jam 11. Lah, jam 11? Lah terus Pak Richard, berapa lama di sini? Saya cuma punya waktu 1,5 jam, Bu, aku bilang gitu. Jadi ketika punya waktu 1,5 jam, kita harus benar-benar padat, kita harus kerjakan semua yang bersifat prioritas saja, Bu. Nanti kalau Ibu ada pertanyaan-pertanyaan lain yang tidak ada hubungannya dengan yang ada kondisi lapangan, sudah jangan ditanyakan dulu. 1,5 jam pertama saya mau ketemu dengan orang A, 1,5 jam kedua orang B, Ibu harus jemput saya jam segini tepat karena waktunya tidak banyak. Wah, seperti itu. Ditotos demikian rupa. Prioritas semua. Yang enggak prioritas, minggir semuanya. Nah, tapi yang menarik ini, besoknya berangkat, pesawatnya sendiri, turunnya lebih lambat 1,5 jam. Jadi kira 1 jam tuh. Tapi yang menarik ketika saya jalan itu semuanya, saya ngatur dengan begitu jadwal yang begitu ketat, berhasil loh selesai. Tetapi pulangnya ketika aku harus pulang, pergi sampai ke airport, yang tadi sudah pesawatnya datangnya lebih lambat 1,5 jam, sampai airport. Ternyata airportnya airport baru. Jalannya jauh. Nggak jauh meneh, jauh. Bayang aku sprint 5 menit, nggak mandek, keluar 5 menit, gitu. Untung saya sudah ikut kalistenik waktu itu. Jadi lumayan rodok fit. Tapi sekalipun ikut kalistenik dan jalannya larinya bisa 5 menit nggak berhenti, tetap aja ketinggalan pesawat, saudara-saudara. Waduh, aku Bu, nggak bisa Pak, tolong pesawatnya belum berangkat 10 menit lagi baru take off. Nggak bisa Pak, sudah ditutup pintunya pesawat. Aku aduh lemes sampean sama anak buahku ngomong, waduh ya Pak ya. Tapi yang menarik hari itu ada mujizat Tuhan yang luar biasa. Aku dapat kemurahan Tuhan. Hari itu bisa pulang di waktu jam yang sama tanpa mengeluarkan sepeser uang pun juga. Dapat kemurahan, karena padahal sebelumnya aku sudah trauma. Pernah kejadian di Lampung, aku ketinggalan pesawat karena bawa chemical, bawa cat, nggak boleh naik. Aku engkel-engkelan sama orangnya. Tapi ceritanya nggak tak teruskan, ceritanya berhenti sampai sini. Kalau mau tahu ceritanya, undang lagi berikutnya. Atau nanti di luar bisa ngobrol-ngobrol sama saya, tak ceritani. Sampai karena itu, anak buahku sendiri, karena melihat mujizat itu, sampai aku bilang sama dia, Jun, lihatin, Gusti Yesus mboten sari, aku bisa injili dia. Karena dia lihat sendiri, sampai dia itu sampai kok bisa ya Pak ya? Duduk di sebelahku, dapat tiket lagi, dapat dan tanya bayar berapa? Nggak bayar buat Bapak. Padahal pertamanya sudah di dia. Ya, nanti ceritanya bersambung. Oke? Inti yang mau saya ceritakan gini, yang ada hubungannya dengan khotbah saya gini. Ketika kita tahu semakin waktu kita yang miliki semakin sedikit. Tadi kan yang kalau perjalanan saya pertama kan 12 jam, santai-santai, mau lakukan apapun. Sebenarnya tanpa planning pun bisa jalan semuanya, punya jendela waktu 12 jam, benar nggak? Tapi ketika kamu berubah, ketika kamu cuma punya 1,5 jam atau 1 jam, berubah semuanya. Kamu tidak bisa lagi asal-asalan. Kamu harus taruh prioritas dalam kehidupanmu. Kalau kamu gagal ngatur prioritas, kamu tidak akan dapatkan apa yang kamu mau. Makanya judul khotbah saya hari ini, priority. Saya minum dulu ya. Kopi guys. Semoga tidak muncrat.
Kita semuanya harus ngerti apa yang menjadi prioritas kita sebagai orang Kristen, dan ini dicatat di surat Petrus 4. Ya, ini judul khotbah saya, priority. Next yuk. Di surat 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11. Judul perikopnya kalau dibuka bersama-sama, boleh dibuka sama-sama. Atau yang mau lihat di sini juga boleh. Hidup orang Kristen. Di judulnya perikopnya aja seperti itu. Yuk kita baca sama-sama. Apa yang dituliskan di 1 Petrus 4 ayat 7 sampai 11 ini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layaninya seorang yang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai seorang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus Yesus. Ialah yang mempunyai kemuliaan, kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya akan baca satu persatu. Saya akan bahas satu persatu, dan isi khotbah saya hari ini saya bagi jadi dua. Yaitu prioritas apa yang sebenarnya kita punya, yang harus kita kerjakan di akhir zaman ini. Dan kedua adalah apa yang Tuhan sudah karuniakan dalam kehidupan kita. Yuk satu persatu yuk. Nih. Next. Apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita? Oh ini kok masih yang lama ya? Harusnya hal penting untuk mengerjakan itu enggak usah. Apa yang menjadi prioritas kita? Nah, kita mulai dari ayat yang ke-7. Tadi ditulis kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu dulu yang penting. Petrus ngomong, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Terjemahannya bilang gini, since we are approaching the end of all things. Sampai situ dulu berhenti. Since we are approaching the end of things. Ada perkataan the end of all things. Kesudahan dari segala sesuatunya. Kalau ngomong kesudahan dari segala sesuatunya langsung muncul ketika aku baca itu muncul ya apa? Akhir zaman. Gitu. Nah kalau ngomong-ngomong akhir zaman itu, dari dulu saya kecil, mungkin seumuran Dion, ketika saya diajak papa saya pergi ke gereja ya Pentakosta yang pertama kali. Itu namanya GPPS Sawaan, pendetanya Bapak Ishak Leo, legend. Bapak Ishak Leo ini sudah ngomong tentang akhir zaman. Saya masih ingat sekalipun samar-samar ya. Ingatannya karena waktu dulu ya diajak pergi umur sedion, diajak pergi gereja, apalagi gerejanya Pak Ishak ngomongin sembahyang kabeh, sembahyang sampai berlutut. Bahasa ini sembahyang, bahasa zaman kuno. Masih sembahyang semua sampai berlutut loh. Datang ke gereja tuh berlutut, jam 5 pagi berlutut di sana. Masih samar-samar ya, pasti yang anak-anak ini masih tidur, kadang-kadang dengar no. Tapi saya ingat Pak Ishak Leo jangan jelas bilang gini, bertobatlah, kita ini sudah di akhir zaman. Apa kamu harus berdoa, harus sembahyang dengan sungguh-sungguh supaya kamu ngerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ngomongnya kayak gitu. Ngomong kita itu sudah di akhir zaman. Sembahyang tahuan. Tapi memang Pak Ishak itu paling hebat. Tidak ada, saya yakin di sini tidak ada yang satu hari berdoa 8 jam. Pak Ishak itu kalau berdoa 8 jam satu hari. Luar biasa banget. Itu. Tapi kenyataannya gini, kalau kita lihat ketika saya masih seumuran Dion gitu atau seumuran Jason gitu. Sampai sekarang saya dewasa, sampai sekarang saya punya anak lagi yang seumuran Jason. Kok aku merasa gini, kok belum akhir zaman ya. Terus kapan tekon nih? Nah itu membuat gini, akhirnya banyak orang-orang Kristen yang sekarang, di kondisi yang sekarang ini ngomong gini, kayaknya mungkin gak ya Tuhan Yesus gak datang. Atau gini, kalaupun Tuhan Yesus datang, ngomong ini akhir zaman, bukan di zaman saya deh. Akhirnya yang terjadi apa? Kita mau hidup seenaknya sendiri. Jadi orang Kristen yang ya kisah terserah mau lakukan ini, mau lakukan itu, sembarang kayak seakan-akan gak ada konsekuensi apa-apa. Sembarang menjadi orang Kristen asal-asalan, mau lakukan ini, mau lakukan itu, terserah. Seperti itu. Tapi jangan salah. Kalau kamu berpikir seperti itu, kamu sedang gagal paham. Karena terjemahnya bilang gini, apa? Approaching. Approaching itu apa sih? Approaching itu sedang menuju. Paling gampang untuk ngertinya kayak gini. Siapa yang pernah naik MRT ke Singapura? Pernah naik MRT? Sebagian ya. Percaya pernah semua ya. Kalau di MRT, contoh kamu berangkat dari Somerset pergi Orchard gitulah. Di tengah-tengah perjalanan habis naik dari Somerset itu, tengah-tengah perjalanan sudah mau sampai gitu. Ada yang muncul ngomong gini kan, we are approaching to Orchard MRT station. All passengers can leave from the door from the left side. Misalnya, kurang lebih kayak gitu kan ya. Benar ya? Tapi pertanyaan saya gini, ketika itu suara itu diumumkan, apakah kita sudah sampai Orchard MRT station? Belum.
sedang menuju ke sana, tetapi belum sampai. Kenapa itu diomongkan? Kenapa dikasih announcement seperti itu? Supaya siap-siap. Karena kenapa? Di dalam MRT station itu ada yang perjalanannya mungkin lebih panjang, ono sing HP-an, ada sing masih buka laptop. Terutama ada lagi saya lihat masih ada ibu-ibu yang ganti pampers, sebenarnya nggak oleh. Ganti pampersnya anaknya di dalam MRT, bayangkan masih bau kayak gitu, orang-orang sampai begini semua. Banyak orang Indo yang kayak gitu. Indo dilawan, ya, sehingga ada lawan nih orang Indo. Ya enggak? Ya toh? Bayangkan gini, ibu-ibu ganti pampers, gak dikasih pengumuman seperti itu, ya bablas lewat, ya enggak? Dikasih pengumuman itu tujuannya supaya apa? Untuk kamu semuanya aware bahwa sebentar lagi kita mau sampai sana, tetapi kita belum sampai sana. Tujuannya supaya apa? Aware itu supaya tujuannya kamu siap-siap. Mempersiapkan dirimu. Yang masih ngantuk-ngantuk tidur bangunlah. Bawa ranselmu siap-siap di pinggirnya pintu. Yang masih mainan laptop, tutupkan laptopmu berdiri depannya pintu kan sebenarnya harus keluar. Yang masih mengganti pampers selesaikan. Terus anaknya dituduh di tempat stroli, terus diceklek, terus siap untuk didorong. Masuk akal enggak ya? Petrus udah ngomong itu. Petrus kepada jemaat di Asia Kecil, Kapadokia, Bitinia, kan ngomongnya seperti itu kan suratnya, pada orang-orang perantauan yang ada di daerah itu. Petrus sudah ngomong ini, hei siap-siap aware kalau kita sebentar lagi mau sampai. Kita belum bisa sampai, tapi kita sebentar lagi mau sampai. Oleh karena itu apa yang harus dipersiapkan? Suruh gini, kuasai dirimu, jadilah tenang. Mundur sebentar, kecepatan. Karena itu perlu kuasai dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ngomong gini, kuasai dirimu dan jadilah tenang gitu. Kuasai diri itu dari bahasa Greka sophroneo yang artinya intentional and purposeful. Kenapa bahasa Greka? Padahal yang nulis ini kan Petrus. Petrus ini kan orang Yunani. Yang translate itu orang Greka, Silvanus. Silvanus yang enggak salah, Silvanus. Di ayat 5-nya ngomong-ngomong gitu. Yang penerjemahnya, kalau makan itu, kalau aku baca ini, Petrus itu sampai bisa nulis yang seakan-akan tulisannya itu hampir kualitasnya sama Paulus. Padahal Petrus ini kok nggak terdidik, Petrus ini. Ya toh, tapi karena dia ditulis sama Silvanus, jadi bahasanya jadi keren. Nah, tadi mau ngomong apa? Ya, dari bahasa Greka yang artinya sophroneo, yaitu be intentional and purposeful. Harus punya purpose, harus intentional, harus self-control, sehingga kamu apa bisa dikasihkan kepada prayer. Tak jelas sedikit satu persatu, karena apa yang dimaksud dengan purposeful, intentional, dan self-control. Kalau kita sudah tahu bahwa kita berada di akhir zaman, kita harus punya ini semuanya karena Petrus yang ngomong seperti ini. Yuk, satu-satu yuk. Yang pertama tadi, purposeful. Purposeful itu orang yang harus tahu tujuannya. Nggak bisa sembrono, nggak bisa seenak-enaknya sendiri. Harus tahu tujuannya apa. Kita hidup nggak boleh nggak tahu tujuannya. Sama seperti tadi ketika saya pakai contohnya saya tadi, pergi ke Makassar. Waktunya cuma 1,5 jam tok. Kalau nggak tahu purpose-nya, ya tambah jembret ya toh. Tujuannya apa? Ketika mau pergi ke Makassar tuh mau selesaikan proyek. Sehingga yang ndak ono tujuannya dengan proyek, yang tadi aku bilang, waduh sing lain nih makanlah, apalah, sudah ndak usah diurusi. Ya toh. Nih kamu tahu purpose-nya untuk selesaikan itu, baru kamu nanti bisa kerjakan yang lain. Nah, apa yang dimaksud dengan intentional? Kemudian setelah kamu tahu purpose, kamu bisa kerjakan itu dengan intentional. Apa yang dimaksud dengan intentional? Tadi kalau contohnya saya lagi. Tadi kalau saya sudah tahu bahwa saya hari itu akan selesaikan proyek dalam waktu 1,5 jam. Saya sudah planning kan tadi kan. 30 menit pertama ketemu orang ini. Terus mak itu kita harus keluar, harus cepat. Nah ketika hari besoknya saya benar-benar mengalami keluar dari pesawat. Saya sudah harus, kalau ngomong intensional, saya sudah harus keluar terlebih dahulu sebelum orang lain keluar. Saya harus cepat-cepat keluar dari pesawat lebih cepat dari orang lain. Itu intensional. Dan ketika aku jalan, misalnya Pak Cucun, biasanya sebelum jalan ke keluar di Pak rokok dulu ya. Nggak iso. Intensional tuh harus diikuti semua yang sudah di planning tadi itu. Untuk tadi aku ngomong priority, dengan waktunya sedikit harus priority. Harus dilakukan semuanya dengan detail, di-set semuanya dengan detail. Intensional itu mengerjakan sampai kamu untuk dapat purpose-nya itu, kamu harus mengerjakan dengan detail seperti yang sudah kamu planningkan. Itu intensional. Jadi gak bisa yang tidak ada dalam agenda untuk di situ. Nah, self control juga. Next yuk itu sampai self control yuk. Self control juga sama. Kamu harus punya penguasaan diri. Penguasaan diri apa? Penguasaan diri ya contohnya kalau tadi seperti saya tiba-tiba misalnya perjalanan terus saya ketok di pinggir gitu.
ono palu basah. Mosok saya mandek ya, enggak bisa, saya harus menguasai diri. No. Itu bukan tujuanku. Tujuanku bukan ke sana, aku enggak ada itu. Aku harus menguasai diriku, aku harus menguasai keinginan mataku untuk melihat, untuk yang umap gitu, untuk blub gitu. Umap tahu ya? Sorry, bahasa orang tua ini. Umur 41 ya, jadi sudah rada tua. Sampai mana tadi? Mendidih, kelihatan palu bahasanya mendidih gitu. Terus mak itu aku tergiur, Bu, mandek dulu ay Bu. Waktu ini gak 1,5 jam, mandek kayak dulu, nyonyo dulu. Mau ngambil itu dulu. Nggak bisa, aku harus mengontrol diriku sedemikian rupa supaya aku nggak tertarik ke sana. Itu dimaksud Petrus seperti itu. Jadi kamu harus tahu dulu tujuanmu apa. Kamu harus sangat intensional untuk kamu yang sudah kamu planningkan. Apa, kamu harus kerjakan dengan tepat. Dan kamu tidak boleh terganggu, terdistract. Minggu lalu, Pastor Hizkia Setiawan sampaikan tentang interruption. Dia cerita tentang bagaimana bangsa Israel terinterrupt. Padahal janji Tuhan untuk mereka membawa mereka untuk menduduki tanah Kanaan itu sudah dengan begitu jelas. Sudah dikasih hasilnya segitu manisnya. Ditunjukin buah-buahan hasil yang luar biasa. Tanah yang begitu kaya akan susu dan madu dan buah-buahnya dibawa, dicicipi. Tetapi mereka terinterrupt dengan penglihatan mereka yang ngomong, yang lihat. Wah, ada bangsa-bangsa besar, sedang ada keturunan orang enak. Sehingga aku tidak berani ke sana. Menggagalkan semua tujuan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel. Ya toh, karena interrupt dengan matanya. Terinterupsi dengan matanya. Sama juga kalau kita ngerti nih konteksnya di sini ketika kita baca sama-sama. Ketika Petrus ngasih surat ini, kondisi orang-orang yang di tempat ini, mereka semua dalam tekanan. Mereka semua dalam kondisi yang tidak enak, dimusuhi, terus mak itu ditekan, terus mak itu disingkirkan. Mereka ini lagi kondisinya lagi tidak enak, lagi dibully sama orang-orang di anu. Nah, ketika mereka dibully, mereka ngalami masa-masa yang pahit. Mereka mengalami masa-masa yang tidak enak. Petrus coba ngomong sama mereka, self control loh. Jangan biarkan kesesakan itu membuat kamu meninggalkan Tuhanmu. Membuat kamu tahu tujuanmu yang dikasih Tuhan ke sana. Terus kamu berhenti mengerjakan itu karena kesesakanmu. Makanya nih diomong, kita baca pasal-pasal sebelumnya. Dia omong gini, lihatlah kepada Kristus yang menderita juga. Kalau dia menderita, apalagi kamu. Selainnya seperti itu. Makanya self control. Nah terus yang terakhir, prayer. Disuruh apa tadi? Purposeful. Terus harus tahu, be intentional. Terus harus self control, yang terakhir prayer. Kenapa disuruh sembahyang ketika di masa-masa sembahyang? Dengan kita berdoa, dengan Petrus ngomong, dengan kamu berdoa, dengan kamu membangun hubungan sama Tuhan. Purpose-mu itu semakin hari semakin diteguhkan terus. Kamu tidak sampai kehilangan purpose-mu. Ketika kamu mengerjakan itu dengan intensi, kamu tidak sampai tiba-tiba intensimu itu jadi berubah dan kamu itu kendor capek. Kekuatanmu itu, anugerahmu itu datang dari Tuhan sendiri, dari Kristus sendiri yang memberikan kamu kekuatan. Karena itu sembahyang, berdoa, minta sama Tuhan kekuatan. Dan kekuatan Tuhan dan anugerah Tuhan yang membuat mereka bisa bertahan tetap di dalam purpose yang benar, di dalam intensi yang benar. Mereka tidak kehilangan self control dan mereka akhirnya bisa sampai kepada tujuan mereka untuk memperoleh mahkota. Sekalipun kondisi mereka teraniaya. Itu yang dimaksud ayat 7. Kalau kondisi waktu mereka semakin hari semakin sedikit. Ini yang harus Petrus ngomong, ini yang harus kamu punyai. Tetapi enggak cuma itu tok. Itu tadi inner. Dari bagian dari kehidupan kita harus tahu itu. Tetapi Petrus enggak cuma ngomong itu. Ketika kamu ngerti itu, ada suatu hal yang keluar, ada satu keluar, tindakan yang keluar. Tindakan itu apa? Dan itu yang terpenting diomong. Ketika kamu tahu, waktumu semakin hari semakin sedikit. Ketika kamu tahu, kamu sudah di end of all things. Kamu harus melakukan ini. Sebab tulisannya gini, next. Ayat 8. Tetapi yang terutama, tadi diberikan semua. Tadi itu bagus semua. Kamu harus develop itu semua. Tetapi ada yang terutama. Yang terutama itu apa? Dan yang kita mau belajar sama-sama. Yuk, yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang yang akan lain-lain. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Disuruh apa? Kasihlah sungguh-sungguh satu sama lain. Kenapa ngomongin satu sama lain?
Mereka ini berada di dalam satu komunitas, orang-orang buangan, orang-orang pengasingan. Di dalam komunitas itu ketika mereka tahu, mereka ngalamin dan tidak enak, mereka ngalamin tekanan, kasih satu sama lain. Sebab kenapa? Karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Nah, saya mau coba jelaskan ini. Mungkin dari pertanyaan, kok bisa ya ngomongnya gitu ya? Sebab kasih menutupi, sebab kalau kamu disuruh melakukan perbuatan kasih, terus bisa menutupi banyak dosa. Apakah gini ku? Apakah berarti gini? Ketika aku melakukan kasih terhadap sesamaku, ketika aku melakukan kasih terhadap Hizkia, terus secara otomatis dosanya Hizkia dihapuskan? Ada yang mau kasih komen? Halo? Apakah seperti itu? Nah, siapa kita? Kita ini lahir dari benih yang fana, yang satu-satunya yang bisa menghapuskan dosa cuma benih yang tidak fana, yaitu Kristus sendiri. Kita tidak bisa ngelakuin itu. Tetapi kenapa Petrus sampai menuliskan ayat yang seperti ini, punya seperti ini? Kenapa kita coba merenungkan juga? Kenapa ya? Kasih satu sama lain. Karena kasih menutupi banyak sekali dosa dan pelanggaran. Nah, aku coba ceritakan gini. Apa yang disampaikan Pastor Anthony pribadi kemarin. Aku dari yang dia sampaikan aku nangkap sesuatu dan ini menjadi jawaban buat ini. Pastor Anthony pribadi di camp yang minggu lalu, 2 minggu lalu, Pastor Anthony pribadi menceritakan testimoni tentang masa lalunya. Aku juga baru tahu loh ternyata Pastor Anthony pribadi. Ada yang kenal Pastor Anthony pribadi enggak? Kenal ya? Oh, pernah ngomong di sini ya? Oh, pernah ya? Ternyata nakal banget tuh. Ngalang-alangi aku. Aku juga baru tahu, aku kan nggak seberapa dekat dulu Pastor Anthony pribadi di KGC, sering di KGC. Dulu saya jarang lah kalau main ke KGC, saya tahu aja karena anaknya teman papa saya gitu. Nah, ternyata nakal banget. Aku baru tahu dari camp itu. Dia cerita gini, minum lagi yuk. Aku terus bersemangat, akan minum terus. Pastor Anthony pribadi cerita gini, bro, kalian semua tahu nggak kalau saya ini dulu nakal banget. Dan Pak Samuel Yusuf dulu gembalanya dia ketika dia sekolah di Australia, itu tobat-tobat. Sampai Pastor Samuel Yusuf itu bilang gini, kalau ada satu orang yang membuat umur saya pendek dan saya pusing terus, itu adalah Anthony pribadi. Kenapa? Tahu nggak yang dia lakukan apa? Ada mobil polisi parkir di depannya gereja. Dan mobil polisi itu dikerjain sama dia, dihancurin. Wah nih, anak KJC ada yang berani, jangan ya. Jangan sampai. Aku membayangkan dulu, ini dulu bekas nakal juga, saya juga bekas nakal juga. Sak nakal-nakalku dulu, sak nakal-nakal Hizkia. Rasanya misalnya ada, itu pun mobil jemaat lah dikerjai. Soalnya mungkin jemaat ini mencekno gitu ya. Dikerjai wes, mencekno gitu soalnya. Tapi ini mobil polisi. Gak wani aku terus ngeper saya. Ya toh? Pastor Andrew Budi ini dirusak, mobilnya dihancurin mobilnya aku sampai, hah? Serius? Dirusain. Dan yang menarik gini, sampai orang-orang di gereja yang dia di Australia itu, sudah orang-orang saya begini, ampun tobat-tobat kenapa saya Andrew pribadi, sudah hampir give up sama dia. Tetapi ada beberapa orang yang never give up sama Pastor Anthony pribadi. Ada beberapa orang yang selalu menunjukkan kasihnya dan tidak pernah give up sama Pastor Anthony pribadi. Yang terjadi apa? Karena orang itu terus constantly memberikan perhatiannya, memberikan kasihnya pada Pastor Anthony pribadi. Yang terjadi adalah akhirnya dia suatu saat dia mengalami kasih karunia Tuhan. Suatu saat dia mengalami anugerah Tuhan. Sampai akhirnya dia merasa tahu bahwa kehidupannya yang lama itu tidak baik. Dan dia tinggalkan itu semua. Dia mengalami pertobatan berjumpa dengan Yesus. Dan akhirnya dia melayani sebagai hamba Tuhan saat ini. Nangkep ayat ini? Nangkep? Karena dia cembahnya gini. Above all, constantly echoing God's intense love. Constantly echo. Echo ini perkataan menarik. Echo tahu apa? Echo. Koko echo. Echo. Bahasa Inggris echo artinya apa? Gaung, gema. Ono lagu niki jisi, tidak salah ya. Echo in my soul. Oh, no, itu duduk lagu niki jisi. Oh, maafkan saya. Saya terlalu merasa bahwa jisi ini selalu produksi lagu-lagu keren-keren. Tahu ya Eko Koswanto ya. Echo itu gema. Gema itu terjadinya berulang-ulang kan. Kalau ngomong Hizkia, kia. Ngono. Nah ini ngomong constantly, ditambah constantly. Kalau ngomong constantly do God's love misalnya. Ya kita melakukan constantly itu berkala. Kadang-kadang di minggu pertama kita lakukan, minggu 3 kita lakukan, tapi terus. Tapi kalau sudah ada constantly ditambah echo,
Tidak pernah selesai loh berarti. Ego itu berjalan terus menerus dan constantly. Ditambah constantly dan ego. Boleh kalau saya bahasakan dengan bahasa yang sangat sederhana. Jangan pernah tidak melakukan kasih. Itu menjadi terus menerus. Tidak pernah stop dalam kehidupanmu. Lakukan kasih Tuhan. Karena kenapa? Ketika kamu melakukan kasih Tuhan itu menutupi segala pelanggaran. Suatu saat ngomong gini. For love will be a canopy of a multitude of sin. Canopy apa? Payung. Tudung. Jadi tudung gini. Supaya apa? Anugerah Tuhan. Suatu saat bekerja dalam kehidupanmu. Sehingga kamu kalau kamu masih tinggal dalam dosa, kamu akan lepaskan dosa itu dan digantikan dengan anugerah Tuhan. Oke? Coba tepuk tangan sih. Coba tepuk tangan sih. Kok lali. Tambah banter kamu. Ya apa? Nah, above all, constantly echoing God's intense love for one another. Kasih Tuhan itu begitu dalam. Kasih Tuhan yang begitu dalam itu kasih terus akan sesamamu. Saling terus kasih terus. Karena suatu saat ketika kamu ngasih terus akan sesamamu. Suatu saat dia akan menerima kasih karunia Tuhan. Sehingga kasih karunia Tuhan itu membawa dia berbalik dari semua dosanya. Tidak berhenti sampai itu. Objek kasihnya tidak cuma ditunjuk kepada sesamamu toh. Next, apalagi yang lain? Nah tadi itu rangkumannya yang aku nggak bilang ya. Ayat 9 ngomong gini, berilah tumpangan seorang yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Nah aku pertama tidak ngerti apa, tapi ketika dibaca terjemahan gini, be compassionate to foreigners without complaining. Foreigners. Nangkep sesuatu enggak? Pertama kamu suruh ngasih perbuatan kasihmu terhadap sama-sama lingkungan ini. Kedua kamu disuruh ngasih perbuatan kasihmu kepada orang asing. Kalau kamu ngasih perbuatan kasihmu sama orang asing, orang itu bisa balas kamu? Beda. Kalau aku ngasih perbuatan kasihku sama Hizkia, kon ulang tahun tak tukokno helm kemarin nih. Hizkia ganti besok ngasih aku apa? Ngasih aku buku. Terus waktu anakku kemarin sakit, udah kayak jajan apa ibu? Donat tidak salah. Dikasih donat sama Hizkia. Loh, ketika aku berbuat kasih sama dia bisa ngasih aku balik. Tetapi kalau foreigners, orang asing cuma nemplok sekali tok di tempatmu, justru malah gini, kadang-kadang merugikan kamu. Maukah masing-masing melakukan perbuatan kasih? Tapi disuruh. Makanya terakhir dia ngomong gini, without complaining. Karena berat. Karena sungguhnya orang-orang ketika itu pun, bayang gini, orang-orang dulu itu hidupnya kan tadi kan Bapak bilang, diintimidasi, kondisinya tidak enak. Mereka kalau hidup diintimidasi, kondisi tidak enak. Menurutmu resources yang mereka punya itu sedikit atau banyak? Sedikit tuh, kamu hidup jadi minoritas. Mau keluar titik, minta sesuatu, mau beli sesuatu, tidak mungkin bisa. Kamu dikerjai sama orang-orang. Resources mereka sedikit, tetapi mereka diajarin apa? Sekalipun resourcesmu sedikit, ketika ada orang asing datang kamu, be compassionate. Compassionate itu enggak sakwelase, enggak ditulis sakwelase ini. Compassionate itu totalitas, sangat bersemangat untuk melayani. Dikasih kasih yang terbaik buat mereka. Wow. Aku ketika membaca ini gini. Sangat gampang buat kita mengasihi seseorang, memberikan kasih kita kepada seseorang, dan kita tahu bisa pakai orang itu untuk suatu saat akan balas sama kita. Saya banyak belajar tentang dalam pelayanan, saya banyak belajar tentang hal ini. Saya mengasihi seorang karena saya tahu suatu saat orang ini akan bisa melayani di gereja kita dan bisa untuk pakai untuk ini dan itu. Tetapi bagaimana saat kita harus ditantang, kita harus melayani orang asing dalam arti gini, orang-orang yang tidak bisa balas kamu. Justru ketika orang-orang datang dalam kehidupanmu, dia ambil resourcesmu. Bisa dalam mengasihi mereka. Dan without complaining. Karena memang berat. Ada orang-orang itu, tapi kenapa kita tetap mengasihi? Tadi alasannya satu. Sebab perbuatan kasihmu itu akan jadi buat orang-orang asing pun, buat sesamamu tadi seperti kanopi, covers multitude of sins. Itu pun sama buat orang-orang, berlaku buat orang-orang asing. Orang-orang asing yang dikirimkan yang tidak mengenal Tuhan dalam kehidupanmu, mungkin aku tidak tahu orang asing yang modelnya apa. Tetapi mereka pun juga akan melihat bahwa suatu saat mereka oleh karena kasih karunia Tuhan, mereka akan bertobat dari dosa-dosanya mereka. Karena perbuatan kasih yang kamu tunjukkan dalam kehidupan mereka. Amin. Mau? Kejisian tempat ini? Saling dulu mau? Mengasihi? Ngomong sama kanan kirinya. I love you bro. I love you sis. Tapi gini ya,
Kasih itu enggak cuman diomong notok ya. Kasih itu enggak diomong notok ya. Nanti keluar di sana, ketok koncone dewean, terus mak itu ada beberapa orang sing anu, dibayari mangan enggak? Ayo. Waduh, aku enggak ngomong sama dia juga, sama istriku. Sama anu. Kasih itu enggak cuman diomong nong ini tok, sareng yo. Dia seneng, sareng yo. Tapi nek Cik Febo ini ngomong gini, perbuatan kasih yang diharapkan dari apa? Dikoncoin untuk biskup, diajak makan bareng, itu perbuatan kasih bagi yang dia terima. Saling mengasihi satu sama lain ya. Bahkan untuk strangers di luar sana, karena kamu harus pergi untuk keluar sana, untuk menang banyak jiwa di sana. Tidak ada cara lain. Aku barusan ya nambah sedikit aja lah. Aku barusan kemarin di pertemuan gembala-gembala komsel yang di ibadah umum, saya bilang gini, ganti cara penginjilanmu. Malah komselku, mangan-mangan di komselku enak. Malah komselku komselku fun. Cara-cara seperti itu ketika kamu menginjil dengan cara-cara seperti itu, kamu akan mendapatkan jiwa-jiwa yang hatinya ya terlalu korup lah istilahnya seperti itu. Cuman datang bukan karena kasih Kristus. Mereka datang karena makanan, mereka datang karena berharap fun-nya, mereka datang karena berharap, wow pembicara sing pembicara itu lagi hype, ketemu pembicara itu, tidak ketemu dengan Kristus tapi ini. Tetapi ketika kamu keluar di sana, kamu bawa kasih. Orang tersebut kamu layan dengan kasih Kristus. Orang itu akan masuk di tempatmu. Menjadi orang yang kuat karena dasarnya Kristus. Amin. Next. Ayo. 10. Nah, saya sampai bagian saya yang kedua, tadi yang apa yang menjadi prioritas kita? Tadi sebenarnya yang menjadi prioritas kita ya mengasihi satu sama lain, terus begitu juga mengasihi orang yang asing juga, yang menjadi prioritas kita juga gini, karena kita mengasihi mereka, setiap perbuatan kasih itu harus dibuktikan dengan melayani satu sama lain. Paling gampang, sama seperti yang tadi aku mencerita sama istriku. Aku melayani istriku, karena untuk menunjukkan kasihku sama dia, aku melayani istriku, ya wis kadang-kadang dijak nonton, ya wis saya bikin nonton, sekalipun rada angel ya Bu ya. Tapi ini diajak makan selalu bisa saya. Diajak makan. Dan dia senang makan. Lanjut. Nanti enggak fokus ini. Mundur. Layanilah seorang yang lain. Jadi, hop. Ayo, dites. Lagi tadi apa? Kasih sesama kepada orang asing, dan melayani satu sama lain. Tulisan seperti ini. Nah, tadi itu sudah jelas ya, itu yang menjadi prioritas kita ya. Terus kalau yang kedua gini, apa yang sebenarnya Tuhan sudah karuniakan bagi tiap kita untuk mengerjakan prioritas itu? Dituliskan gini, layanilah seorang yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh. Karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Every believer has received grace gift. So use them to serve one another as faithful steward. Receive a grace gift. Setiap dari kamu harus tahu. Ada gift Tuhan yang ditanamkan dalam kehidupanmu. Tidak ada yang tidak dikasih. Tuhan ngasih kamu, Tuhan sudah ciptakan kamu, Tuhan sudah pilih kamu. Terus kamu tidak dikasih gift apa-apa. Orang mungkin Tuhan kita tidak Tuhan yang seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang murah hati. Dikasih gift. Tapi memang kenyataannya gift-nya ada yang, ya ini ngomong talenta, kita lihat di Injil, Matius, Markus, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Kan sebenarnya seperti itu kan. Saya tuh selalu berpikir gini, aku tuh dulu masih muda, selalu berpikir gini, aku ini kok orang yang paling gak punya talenta apa-apa yo. Jadi ketika disuruh melayani, aku cuma bisa kayak gini tok, malu gak usah melayani. Ada yang di sini kayak gitu? Yang merasa, aduh aku ini gak punya talenta apa-apa. Jadi aku gak usah wis melayani wis. Gak bisa ini, gak kayak ini, Pastor Hizkia, Pastor Andrew, Uta, Doni, jago kita talentanya ngomong, itu 1-5 mungkin mereka ini. Suruh khotbah bisa, suruh pimpin pujian bisa, suruh langsung ngomong di depan orang, kok bingung, kok bisa ya, dia itu suruh ciptakno, yel, langsung jadi. Kemarin Alvin pembukaan golf, dia suruh, ciptanya yel, Le Grande, jaya. Aduh, tapi kok ya bisa keluar gitu loh. Itu dia suruh aku langsung mulutku keluh gitu. Mungkin aku tertutup gitu, tidak bisa keluar gitu ya. Tapi dia punya talenta yang seperti itu. Dan saya merasa gini, aku ini tidak punya talenta apa-apa itu dia. Satu-satunya talenta yang aku sadari adalah gini. Saya senang duduk sama orang untuk encourage orang. Nah itu untuk dalam pelayanan. Tetapi apakah dengan saya merasa cuman satu talenta itu aja yang Tuhan percaya dalam kehidupan saya, terus saya
Wis Tuhan ndak usah nglayani akeh-akeh lah. Tuhan iso ngono tok ya wis biasa-biasa aja. No. Kamu diomong kamu hamba jahat ketika kamu tidak memperkaya, bukan memperkaya, melipat gandakan talentamu. Kamu menjadi hamba yang jahat ketika kamu tidak melipat gandakan talentamu. Saya mau pakai sekalipun saya punya satu. Saya mau pakai untuk kamu apa kemuliaan nama Tuhan. Dan saya memutuskan itu. Tapi karena kenapa? Tahu nggak ada historinya? Karena dulu saya malu banget tuh untuk produk terus terang produk minder. Ya istriku tahu. Saya sering cerita kemana-mana kalau dulu itu aku welek, lemu, kacamotane kotak gitu bayangno. Kacamotane kotak, rambutnya sikile totol-totol dikasih karena dicokoti nyamuk gitu. Gendut, anu apa? Ya gak anu banget lah istilahnya. Terus ya rada minder terus terang dulu. Saya orang yang rada minder. Terus saya berjumpa ketika saya sekolah di luar negeri. Saya berjumpa dengan seorang yang bernama Haryadi. Ada yang pernah ikut dulu campnya ketika kita bikin ayo camp barengan semua pengerja? Yang di tempatnya Kotedi, hotel. Ada yang sempat ikut? Hizki atau? Ada apa dengan Haryadi? Aku pernah cerita itu? Itu yang merubahkan gini. Ada seorang saya bertemu ketika saya belajar pertama melayani. Itu di FGF Beijing. Saya berjumpa dengan seorang yang bernama Haryadi. Haryadi orangnya kecil banget. Sini aku cari orang yang rodok cilik. Tapi Tuhan tuh gini. Hebatnya Tuhan tuh gini. Enggak, dia masih lebih gede, dia isi lebih oke. Lebih oke. Bayangin Haryadi ini kecil. Cuwilik, kurus banget. Nah, tapi satu hal gini ya. Kemarin kita ke KLC, Pastor Arifin ngomong gini. Pastor Arifin itu juga pernah dihina sama orang, mungkin pendeta-pendeta besar yang bully-bully. Arifin, you are just a small peanut. Pastor Arifin ngomong apa? Small peanut, but I'm magic peanut. Dia bilang seperti itu. Tuhan Om Arifin bilang gini, Tuhan tuh hobinya merubah orang-orang yang kecil menjadi orang-orang yang hebat. Seperti itu. Jadi siap-siap, kamu dirubah menjadi orang hebat. Oke, Bet. Balik Haryadi. Balik Haryadi. Tenang. Balik ke Haryadi. Haryadi adalah orang yang, ya istilah gini, kalau itu dia pelayanan. Dia bukan orang yang jago, mahir pelayanan panggung, punya suara yang bagus, punya penampilan yang biasa banget penampilannya. Orangnya kecil, kurus. Orangnya gini, punya satu kelebihan. Kalau dia ngajar dengan begitu tulus, dia mengajar dengan begitu setia, dia mengajar dengan istilahnya bisa menjelaskan banyak hal. Dari sana aku belajar isi worship pertama kali, how to operate isi worship itu dari seorang yang namanya Haryadi. Dia biasa duduk di belakang sana, yang kita tahu yang dia ministry yang dia pegang apa? Multimedia. Operator teks. Kayak Yosua. Dia cuma mencet gini tok. Tapi yang hebat gini. Tidak pernah ketika pujian dan penyembahan, tidak pernah satu kali pun dia miss. Jadi dia selalu keluar teksnya dulu sebelum orang-orang nyanyi. Saya Yos, ojo terintimidasi Yos. Tapi serius. Aku pelayanan dari zaman pernah di Mahasyaro, pernah di IFGF dan macam-macam. Selama ya dari memang pertama kalinya dari sana ya. Dan itu yang membuat saya tertarik adalah ya si Haryadi ini membuat saya tertarik. Saya tidak memilih pelayanan untuk sebagai usher sebagai apa, tapi saya memilih pelayanan bersama-sama dengan dia karena melihat wah kok cik sangar cik luar biasa nih. Karena kenapa? Sekalipun dia tidak ada yang ya saya gini rodok tidak diperdulikan. Sekalipun dia berada di ujung nun jauh di sana, ya lebih tempatnya waktu itu mungkin 3 kali lebih besar dari ini, kapasitasnya mungkin ya 100 gitulah, 100 kurang sedikit. Dia berada di ujung sendiri, dia operasikan itu, tetapi yang menarik, aku selama hidupku tidak pernah melihat operator teks sekeren dia. Tahu nggak? Ketika dia ngoperasi sambil nyembah Tuhan, sambil mencet. Keren banget, serius, keren. Sambil ngangkat tangan nyembah Tuhan sambil mencet. Merem lu. Karena dia hafal lagunya. Dia yang susun. Panganuin dan hebat. Dan apa yang dia lakukan, sekalipun talentanya cuma satu, ngajari orang, apa yang dia kerjakan. Mungkin Haryadi hari ini kalau saya tanya Haryadi di mana? Mungkin tetap pelayan tetap sama belum? Enggak. Tiba-tiba terus Haryadi jadi pastor itu. Mungkin enggak loh. Aku hari ini sudah tidak ketemu dia lama, tapi mungkin dia masih duduk di tempat yang sama.
Tetapi apa yang dia kerjakan saat dia mengerjakan talenta yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, sekalipun cuma 1 ndil, mungkin sedikit, tapi saat dia melakukan talenta itu, dia tahu talenta itu datang dari mana dan dia mengerjakan talenta itu. Ada orang-orang yang diberkati, salah satunya saya. Dan siapa yang tahu hari ini Bapak Richard yang dulunya duduk di multimedia bareng Haryadi hari ini mengembalakan di Rock Royal. Bermula dari pelayanan seorang Haryadi yang hari ini sampai hari itu membekas di hati saya. Tidak pernah saya lupakan. Keren orang ini, serius. Nah, hari ini, talenta apa yang Tuhan taruh dalam kehidupanmu? Jangan merasa itu kecil terus kamu, ya sudahlah, tidak usah aku pakai untuk melayani sesamaku lah. Ketika Tuhan sudah taruh kasihnya dalam kehidupanmu, dan Tuhan sudah kamu tahu Tuhan taruh talentanya dalam kehidupanmu, kamu pakai itu untuk layani satu sama lain. Karena ngomongnya gini juga, nextnya nih, use them to serve one another as faithful steward. Faithful steward. Tuhan kasih talenta itu kepadamu untuk ngomong faithful steward. Steward itu pengelola. Tanggal 17, 2 tahun lalu. Yang tahun lalu kan Dante yang bicara, Hizkia bicara kan. Oh, tahun ini, sorry. Tahun lalunya, saya ngomong tentang stewardship. Ya, masih ingat nggak? Ada yang datang nggak? Teman-teman di GC datang nggak? Aku bicara tentang stewardship. Stewardship itu kayak kita harus sadar bahwa kita ini bukan owner. Semua yang kita lakukan, kita harus tanggung jawab pada Dia, pemilik dari semuanya. Sebab sumbernya dari Dia. Nah, kita mau kelola enggak? Kelolanya dengan cara apa? Menumbuhkan dan melipat gandakan, merawat. Tapi yang terpenting adalah kelolanya dengan cara apa? Memakainya untuk melayani sesama kita dalam konteks ini. Amin. Next yuk, yang terakhir. Yang terakhir, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihat terjemahannya yuk. Menarik banget terjemahannya. For example, if you have a speaking gift, speak as though God were speaking His word through you. Sampaikan semuanya itu seakan-akan Tuhan sendiri yang berbicara lewat kehidupanmu. Kalau kamu punya gift untuk melayani, lakukan itu dengan passionately, sama seperti tadi, passionately untuk apa? Orang asing, passionately dengan semangat, with the strength that God give you. Semuanya ketika ngomong semuanya God. Kita tahu sumber dari semuanya Tuhan. Ketika kita melakukannya, kita harus melakukannya dengan gak cuman setengah-setengah. Dalam konteks untuk melayani sesama kita ya. Tadi kan konteksnya masih melayani sesama kan. Melakukannya jangan setengah-setengah. Karena kamu tahu sumber dari segala yang telah ditaruh dalam kehidupanmu datangnya dari Tuhan sendiri. Dan ketika kamu memakainya untuk sesamamu, harus dengan segenap hati. Karena kenapa? Kamu tahu Tuhan sendiri yang harus dapat kemuliaannya. Gitu? Do it passionately. Lakukan seperti seakan-akan Tuhan sendiri yang ngomong lewat kamu. Lakukan dengan segenap. Lakukan semuanya dengan segenap. Ketika kamu melayani. Karena kenapa? Kamu tahu bahwa Tuhan sendiri yang ngasih. Dan kamu harus balik semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. God alone will be glorified through Jesus Christ. Karena Tuhan sendiri Kristus sendiri yang telah menebus kehidupanmu semua. Hidupmu milik Dia. Karena itu, pesan hari ini, apa yang sebenarnya menjadi prioritas kita? Adalah, kasihlah sesamamu. Hiduplah tadi tahu prioritimu. Prioritimu apa hari ini? Kamu harus tahu. Istilahnya seakan-akan gini, ketika kamu harus tahu prioritas gini. Ya, seakan-akan seperti gini. Petrus ngomong sama orang-orang, "Hei, kamu tahu enggak untuk apa kamu ditebus dengan harga yang begitu mahal? Prioritasmu untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupanmu. Kamu enggak dibayar dengan harga yang murah. Firman Tuhan ngomongin kamu enggak dibayar cuma dengan harga emas, perak, atau permata.
Kamu semuanya dibayar dengan harga yang terlalu mahal. Nyawanya Tuhan sendiri. Karena itu kamu pakai seluruh hidupmu. Tujuan hidupmu cuma mempermuliakan nama Dia. Karena itu kasihi satu sama lain. Hiduplah dengan intentional. Intentionalnya maksudnya apa? Kalau kamu mengasihi orang terus, ngasih orang terus. Jangan sampai lalai mengasihi itu. Terus kalau ada hal-hal yang membuat kamu terdistract dari itu. Contoh misalnya, aku nggak tahu berapa orang di sini. Mungkin ya, kalian sudah belajar mengasihi satu sama lain. Tapi yang terjadi apa ketika kamu belajar mengasihi satu sama lain? Istilahnya gini, kamu malah disakiti, duitmu malah dikemplang, nama baikmu malah dihancurkan oleh orang tersebut. Terus kamu menjadi kecewa. Kamu nih, tak usahlah mengasihi sama, gak usahlah melayani sesama. Aku malah dirugikan. Aku malah namaku dibosok di depannya orang-orang yang lain. Ada distraction. Ada interupsi yang masuk dalam kehidupanmu. Self-control jawabannya. Self-control. Tahan itu semuanya. Kontrol dirimu. Sembayang lagi. Tadi bilangnya kan seperti itu kan di awal-awal. Ayat 7. Sembayang lagi. Minta kasih karunia Tuhan. Untuk supaya kalau ada distraction seperti itu. Kau tetap bisa memberikan kasih kepada saudaramu. Kau tetap bisa menunjukkan pelayanan-pelayanan bagi mereka. Bahkan kepada orang-orang di luar sana. Sebab kamu tahu semuanya. Kasih yang kamu lakukan bagi mereka akan menjadi kanopi untuk mereka bisa berbalik dari dosa dan pelanggaran mereka. Tundukkan kepala kita.